Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Depati Podcast. Baik lagi nih dengan saya Dr. Mela Anggrani sebagai host pada acara podcast kita kali ini. Tentunya nih podcast ini diadakan untuk memperingati Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Barin yang ke-53 dan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59. Kali ini sebelum saya memulai podcast, saya mau menyapa nih para sahabat Depati di rumah dengan sebuah pantun. Jadi gini nih pantunnya. Siang malam selalu berganti, tidak terasa usia menua. Selamat pagi sahabat Depati, doa baik untuk kita semua. Oke sahabat Depati di rumah, kali ini kita akan bahas topik yang gak kalah seru dari episode podcast sebelumnya, mengenai kejang pada anak. Tentunya topik kali ini sudah ditunggu nih para mama-mama muda di rumah, ya kan pasti. Nah, kali ini kita bakal berbincang-bincang nih dengan dokter spesialis anak dan sudah hadir nih bersama kita semua dokter spesialis anak yaitu Dr. Risa Vera. Mari dokter, mungkin bisa disapa para sahabat Depati di rumah. Halo sahabat Depati, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, kali ini dok, kita kan bakal bahas mengenai kejang pada anak nih dok. Tentang kejang pada anak nih sebenarnya definisinya tuh apa sih dok, kejang itu? Jadi untuk definisi kejang sendiri sebenarnya adalah suatu gerakan-gerakan yang tidak terkontrol ya. Gerakan-gerakan tidak terkontrol yang sifatnya adalah biasanya sementara, jadi tidak terus-menerus dan biasanya dicetuskan oleh faktor-faktor tertentu, tetapi bisa juga tanpa faktor pencetus. Jadi kejang ini merupakan suatu gejala yang sebenarnya sangat menjadi momok ya, sangat menakutkan bagi para orang tua maupun pengasuh anak, karena memang kalau kita tidak terbiasa melihat sepertinya kok serem banget gitu ya. Benar sekali dokter. Ya. Lalu nih dok, penyebab itu sendiri apa sih dok, dan cara menghindarinya itu bagaimana dok? Ya. Kejang pada anak sendiri itu sebenarnya bisa dibagi ya, penyebabnya macam-macam ya. Yang paling sering itu tentunya adalah kejang demam. Kejang demam itu adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak yang sedang mengalami demam yang suhunya di atas 38 ya. Definisi kejang demam itu ada batasan usia ya. Jadi pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Pencetusnya adalah kejang, pencetusnya adalah demam. Jadi karena demamnya tinggi, dia akan merangsang ambang kejang. Ya, jadi anaknya akan terjadi kejang. Tetapi bisa jadi juga penyebab kejang yang lain adalah misalnya kejang tanpa demam ya, penyebabnya bisa jadi epilepsi atau kejang yang disebabkan karena gangguan-gangguan elektrolit, misalnya pada anak-anak yang sudah muntah-muntah atau diare yang sudah sangat banyak sekali sehingga mengganggu keseimbangan elektrolit. Bisa juga karena kadar gula darah di dalam rendahnya turun mendadak. Bisa jadi karena memang ada penyebab di otak ya, misalnya tumor atau radang atau misalnya infeksi di saraf otaknya. Jadi penyebabnya macam-macam. Tapi yang paling sering adalah kejang demam. Okay. Lalu gini dok, tentunya kan ada kondisi awal ataupun ada tanda-tanda awal nih dok ketika anak itu mau kejang. Mungkin kondisi ataupun tanda-tanda awal tersebut bisa dijelaskan dok seperti apa? Jadi kayak sebagai orang tua bisa lebih aware gitu dok. Jadi bentuk kejang pada anak sendiri itu sangat bermacam-macam ya. Yang paling sering kita temui itu adalah kejang umum. Ya, kejang umum itu tangan dan kakinya itu kelojotan kalau istilahnya ya. Jadi kelojotan begini ya, begini bisa jadi begini, terus biasanya matanya mendelik ke atas, mulutnya kaku atau mengancing, dan anaknya itu tidak sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, jadi biasanya itu ya tandanya adalah tangan dan kaki kaku atau kelojotan, kepalanya ke atas, matanya memandang ke atas atau ke satu arah, mulutnya mengancing, dan anaknya tidak sadar terhadap lingkungan. Nah, itu adalah gejala kejang. Tetapi jangan salah, banyak sekali tanda-tanda lain yang sebenarnya bukan kejang, tapi dianggap kejang. Contohnya dok? Contohnya, misalnya anak yang sedang mengigau. Oke, mengigau. Anak mengigau, anak sedang mimpi buruk ya, nightmare, atau misalnya sleep terror. Sleep terror kan misalnya serangan pada saat kita sedang tidur ya, tidur ada serangan mimpi buruk gitu ya. Itu biasanya anaknya sering timbul gejala-gejala seperti kejang seperti itu. Atau bisa jadi sleep paralysis, kalau orang Bangka bilang tuh ketindihan ya. Ketindihan dok. Nah, ketindihan tuh kita pada saat mau tidur mau bangun tapi nggak bangun, mau bangun tapi nggak bangun, terus kayak kaku badannya, itu juga bisa disangka epilepsi.
sinkop atau pingsan juga bisa dianggap sebagai kejang, tetapi sebenarnya bukan. Lalu cara kita dok, misalnya sebagai orang awam untuk membedakan itu beneran kejang sama enggak kejang nih dok, gimana dok? Ya, jadi untuk kita yang medis sendiri sebenarnya masih sering tertipu ya dengan ini kejang atau bukan, iya, bener, apalagi orang awam. Jadi yang sebaiknya menentukan ini kejang atau tidak itu adalah tenaga medis. Maka dari itu penting sekali bagi ibu-ibu atau para orang tua yang anaknya mengalami serangan kejang atau disangka mengalami kejang adalah langkah yang pertama itu adalah 1, jangan panik dulu dok. Jangan panik karena biasanya kejang pada anak itu serangannya tidak terlalu lama. Biasanya tidak pernah berlangsung lebih dari 5 menit. Nah, jadi pada saat anaknya kejang, yang harus dilakukan pertama kali adalah 1, tenang dulu. Tenang, amankan posisi anaknya, jangan sampai terjadi bahaya. Jadi anaknya misalnya diposisikan, ditidurkan, jangan sampai terjatuh, jangan sampai tertimpa barang-barang, jangan sampai terjerat kain atau tertutup selimut dan lain-lain. Itu 1. Yang kedua, tidak perlu memasukkan apapun ke mulut anaknya, ya, tidak perlu memasukkan apapun karena tidak akan ada gigitan, tergigit lidah segala macam tuh nggak ada. Yang ada malah gigi anaknya patah karena dimasukin sendok atau benda-benda tertentu, atau tangan ayah ibunya luka karena sengaja memasukkan ke dalam mulut. Nah, kemudian diamankan lingkungan anaknya, hitungnya kayak kita ngitung jam detik itu. 1, 2, 3, 4. Ya kalau nggak sempat ngitung, lihat jam aja, lihat jam atau detaknya. Terus direkam. Nah itu pentingnya Kak. Jadi kesannya kok kayak zaman sekarang kok ada apa-apa kok direkam dulu gitu ya. Iya, bener, tapi khusus untuk kejang sebaiknya direkam sehingga nanti kita bisa menunjukkan ke tenaga medis, ke dokter jaga atau dokter spesialisnya untuk melihat ini benar kejang atau enggak gitu loh. Ya. Nah, biasanya memang kejangnya hanya sekali, biasanya dalam 24 jam tuh hanya 1 kali bangkitan kejang dan tidak berlangsung lama sehingga potensi untuk merusak otaknya tidak terlalu tidak muncul gitu loh. Jadi potensi kerusakan otak pada kejang pada anak itu hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu saja. Ya. Oke dokter. Ya. Lalu gini dok, sebagai orang tua ataupun mama-mama muda di rumah ya dok ya, tentunya kan pasti panik dok melihat anaknya kejang nih dok. Nah itu tindakan awal nih dok, selain tadi kita merekam lalu juga jangan memasukkan apapun ke dalam mulut itu apalagi dok? Mungkin bisa diberikan obat-obat awal atau gimana? Jadi dokter? Untuk ibu-ibu yang anaknya sudah pernah kejang sebelumnya, biasanya memang dari dokternya sudah dibekali ya. Bu, ini nanti kalau ada kejang lagi ada obat ya. Jadi ada obat untuk menghentikan kejang. Ya, obat yang diberikan lewat anus ya, lewat perektal itu untuk menghentikan kejang. Tetapi yang paling penting itu adalah mencegah kejang. Ya, jadi misalnya pada kasus-kasus kejang demam itu jangan lupa karena setiap kali anaknya demam dia kemungkinan besar akan menderita kejang. Sehingga tindakan pencegahannya adalah 1, benar-benar kenali ini anaknya benar demam atau tidak. Kalau betul demam suhu di atas 38, kemungkinan besar dia akan menderita kejang. Kalau memang sudah ada riwayat kejang demam sebelumnya, biasanya dokter itu akan memberikan obat pencegahan anti kejang. Jadi jangan sampai udah kejang baru mau repot gitu. Tetapi kalaupun memang in case nih ya pada kasus dia belum pernah kejang sebelumnya, biasanya sih ada ibu-ibu yang suka simpen obat anti kejang ya, diazepam ya, kandungannya adalah diazepam yang diberikan secara rektal. Berarti bagi sahabat Depati Derma nggak apa-apa ya dok ya, misalnya anaknya demam terus juga udah di atas 38 derajat dan mereka mempunyai obat kejang itu dimasukin nggak apa-apa ya dok ya? Memang harus punya ya. Oke. Lalu nih dok, tadi kan udah jelaskan dok pencegahannya seperti apa. Lalu jika dokter anaknya tuh udah kejang berulang nih dok, entah itu dia kejang demam ataupun kejang yang lainnya dok, apakah akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak itu dokter? Ya, oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kejang pada anak itu biasanya sih tidak lama ya, paling lama juga 10 menit ya. Kejang yang terjadi lebih dari 10 menit, lebih dari 15 menit tentu akan menyebabkan potensi kerusakan sel-sel otak karena ada kekurangan oksigen ke otak ya. Iya, dok. Nah, jadi kalau kejangnya misalnya hanya sekali, 2 kali, kemudian tidak berlangsung lebih dari 10 menit misalnya ya,
kemudian setelah kejang anaknya sadar, itu biasanya sih penyebabnya bukan karena kelainan di otak. Tetapi harus hati-hati jika kejang yang terjadi itu sudah berulang-ulang, atau lebih dari 15 menit tidak berhenti, atau di antara jarak kejang anaknya tidak pernah sadar, dan setelah kejang anaknya tidak pernah sadar. Nah, itu hati-hati ya. Kemungkinan besar yang seperti itu adalah infeksi di otak. Ya, kalau infeksi di otak itu biasanya memang komplikasi kerusakan otaknya akan lebih tinggi. Berarti bakal mengganggu tumbuh kembang ke depannya ya, betul, Dok ya? Ya. Oke, baik Dok. Tadi kan udah dijelaskan nih Dok, apa aja yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam mulut nih Dok. Selain itu ada lagi nggak Dok yang tidak boleh dilakukan nih oleh para ibu-ibu ataupun mama-mama muda di rumah untuk sahabat Depati nih Dok? Ya, tentu saja kita kalau memang anaknya sudah pernah kejang ya, kita harus aware, usahakan anaknya harus selalu ditemani ya, selalu ditemani, terutama nih yang kita takutkan kalau misalnya serangan kejangnya terjadi di tempat yang membahayakan, misal di samping ember yang berisi air misalnya ya, di samping jalan raya, di tempat yang tinggi, di tempat yang mudah tertimpa. Nah, itu ya satu. Yang tidak boleh dilakukan lagi ya membiarkan anaknya kejang kalau sudah lebih dari 5 menit gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 5 menit masih kejang, cepet bawa gitu. Tapi bukan berarti tunggu dulu 5 menit ya. Kalau memang misalnya sudah ibu-ibu atau orang tua yang sudah anaknya sudah terbiasa kejang, itu pasti sudah hafal. Tapi bagi yang baru pertama kali mengalami kejang, belum berhenti kejang pun biasanya sudah dibawa ke UGD gitu ya. Dan tidak boleh memasukkan selain tadi memasukkan yang sendok, jari atau apa, tidak boleh memasukkan cairan apapun atau makanan apapun atau obat apapun ke dalam mulut si anak. Karena pada saat kejang itu kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut si anak, nanti akan terjadi resiko tersedak. Ya. Lalu Dok, kalau misalnya nih Dok, anaknya tuh kejang Dok, kan ada yang dia secara general ya Dok ya, kaki, tangannya gelonjotan Dok. Itu kita boleh nggak sih Dok sebenarnya memegang tangan sama kakinya itu biar nggak terlalu, gerakannya tuh terlalu heboh gitu Dok? Ya sebenarnya walaupun ditahan ya tetap aja ya, ditetap aja, tetapi kejang, nah itu juga nanti yang membedakan ini sebenarnya kejang atau bukan. Kejang kalau memang betul itu gerakan kejang, biasanya gerakannya tidak sampai heboh-heboh yang ngangkat sampai nendang-nendang itu nggak Dok ya. Nah, itu yang kadang-kadang membedakan terutama pada dewasa muda atau remaja ya, yang bisa jadi sebenarnya itu tidak kejang tapi dia ngamuk ya, istilahnya itu apa ya sebutannya? Ayan ya Dok. Nah, atau kesurupan atau apa. Itu beda sekali kesurupan. Kalau orang nggak tahu bisa-bisa kesurupan tuh disangka kejang, tetapi dari gerakan-gerakannya sendiri tuh kita bisa tahu kalau kejang sih biasanya tidak sampai yang gerakannya sampai melambung-lambung atau kakinya ke atas atau menampar atau menendang, itu nggak sampai. Kalaupun memang mau dipegang silakan, tetapi tidak ditekan. Tidak ditekan karena nanti takutnya kalau kita tekan terlalu kuat, sedangkan anaknya gerakan kejang, nanti bisa terjadi misalnya dislokasi keseleo atau memar atau trauma ringan gitu ya di jaringan tubuhnya. Oke Dokter, mungkin Dok ada pesan nih ataupun take home message buat para sahabat Depati di rumah Dok mengenai anak kejang itu sebenarnya kita tuh harus ngapain sih? Ya betul. Jadi kejang itu merupakan suatu kondisi yang harus ditangani segera ya, tetapi penanganannya juga belum tentu perlu langsung obat-obatan ya. Biasanya kejang pada anak itu akan berhenti sendiri dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan dipentingkan adalah pada saat anaknya mengeluh kejang, apalagi yang sudah beberapa kali ya, yang sudah keluhan beberapa kali kejang, tolong direkam sehingga nanti dokternya akan bisa menentukan ini benar kejang atau bukan, sehingga nanti terapinya pun sesuai, tidak berlebihan. Takutnya nanti tidak kejang disangka kejang dikasih obat anti kejang ya, atau ini kejang tapi tidak dikasih obat ya akan kejang terus menerus gitu. Dan yang tadi ya jangan panik, belajar untuk tidak panik. Tetap tenang ya Dok ya? Tetap tenang. Oke Dokter, mungkin ini last question sih Dok. Kalau misalnya si anak itu pas masih usia di bawah 6 tahun nih Dok, ada riwayat kejang demam nih Dok. Lalu setelah usia 6 tahun tuh dia kejang kembali Dokter. Itu apakah lanjutan dari kejang demamnya atau bagaimana Dok? Ya, bisa jadi ada beberapa persen anak yang kejang demam
masih sampai usia 8 tahun tuh masih menderita kejang demam ya. Tetapi kita sebagai tenaga medis kita sudah harus aware batasan usia 6 tahun. Kalau setelah umur 6 tahun masih sering kejang, kita harus explore ya, mulai eksplorasi ini kemungkinan epilepsi enggak? Apa kemungkinan kejang yang dipicu oleh demam ya, epilepsi yang dipicu demam atau epilepsi murni ya. Itu biasanya akan perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti rekam otak. Oke, baik dokter, terima kasih. Tentunya nih teman-teman, nanti podcast berikutnya bakal kita bahas nih mengenai epilepsi itu sendiri dengan dokter spesialis saraf. Oke dokter, udah di penghujung podcast nih dok. Sebelum saya menutup podcast kita kali ini, saya kasih pantun lagi nih dok. Pergi liburan ke Pantai Pukan sambil menyantap ikan tenggiri. Salah kata mohon dimaafkan, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Dr. Risa Vera, terima kasih semua yang sudah hadir pada The Podcast kali ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.